Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang tunggal, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, Bapa yang kekal, Bapa yang mengasihi kami dengan sempurna, Bapa yang oleh karena kebaikan-Mu kami berolehkan hidup yang layak di hadapan Tuhan. Pagi ini kami mengucap syukur Tuhan perkumpulkan kami dalam ibadah Sabat, dan kami pun mengucap syukur karena Tuhan kembali memberi kesempatan kepada kami untuk kami dapat belajar, memahami, dan menerima sukacita, menerima kembali teguran, menerima kembali satu kebenaran firman Tuhan yang kami percaya akan menjadi kunci, akan menjadi pedoman di dalam kami menjalani hidup sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau yang memakai firman Tuhan ini menjadi berkat juga sekaligus kekuatan di dalam hidup kami, yang membawa kami semakin hari semakin hidup berkenan dan hidup benar di hadapan Tuhan, yang membawa kepada kami supaya setiap hari kami semakin menjadi berkat bagi siapa saja yang ada di sekitar kami. Tentu kami menyerahkan waktu kami selama beberapa menit ke depan untuk kami terfokus hanya kepada kebenaran firman Tuhan, untuk kami terfokus hanya kepada waktu saat yang indah bersama-sama dengan Tuhan. Kuasai hati kami, kuasai telinga kami dan pikiran kami, kuasai ruangan ini, kuasai sekitar gereja ini, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan di tempat ini. Hamba-Mu yang jauh dari sempurna ini Tuhan, yang penuh dengan keterbatasan ini, memohon penyertaan dan pimpinan yang daripada Tuhan, supaya dalam setiap kebenaran firman Tuhan yang hamba-Mu sampaikan, semuanya berasal dari Tuhan dan kembali menjadi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Sehat. Amin. Mari kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan, di mana bulan ini kalau jenengan lupa saya ingatkan kembali, bulan ini saya mengambil tema pribadi yang berkarakter kuat dan sehat. Pribadi yang berkarakter kuat dan sehat sebagai wujud Tuhan yang menyertai, Tuhan yang Immanuel itu nyata dalam kehidupan kita. Nah, secara khusus pagi ini kita akan belajar tentang sebuah ketulusan, di mana ciri atau salah satu ciri dari orang yang berkarakter sehat, orang yang karakternya kuat, orang yang karakternya apik, bagus, sae, itu adalah orang yang tulus. Tulus itu apa toh? Tulus itu apa? Apa adanya. Ada lagi? Ikhlas. Ada lagi? Oh, lek tulus gandengannya ikhlas gitu. Bener kabeh gitu ya. Tetapi secara khusus dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mencatat arti kata tulus. Tulus itu yakni bersungguh-sungguh dan bersih hatinya.
biasanya terlahir atau berasal dari hati yang suci, hati yang murni. Tulus selalu dikaitkan, diidentikan dengan kejujuran. Itu kata Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Maka tulus juga bisa disebut dengan jujur, tidak pura-pura, tidak serong ataupun tidak menyimpang secara tujuan hidup atau tujuan apapun juga itu. Termasuk juga tadi disebutkan dianggit ikhlas. Gitu ya. Itu pengertian secara kosakata dari arti kata tulus. Nah, apa yang akan kita pelajari pagi ini tentang ketulusan? Terlebih dulu kita akan buka dalam kitab kita, dalam kitab Kejadian. Nah, nats firman Tuhan pagi ini terambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-20. Ayat yang pertama sampai ke-7 saja, karena kalau saat perikop nanti kita baca semua terlalu panjang, tapi saya nanti akan berbicara berkaitan dengan satu perikop ini dari ayat 1 sampai 18. Tapi kita akan baca dari ayat 1 sampai dengan 7 saja. Kita akan belajar dari seorang tokoh yang bernama Abimelek, seorang yang diakui oleh Tuhan ketulusannya. Ampun? Kejadian 20 ayat 1 sampai dengan 7. Silakan disimak, saya akan bacakan untuk panjenengan semua. Abraham dan Abimelek. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam, Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Sebagai kisah yang pasti kita tidak asing dengan kisah ini, di mana dimulai dari Abraham yang berbohong karena takut. Takut apa? Takut kalau itu nanti diakui sebagai istrinya, aku dipateni supaya istriku bisa direbut oleh Raja Abimelek yang menjadi penguasa di tempat itu. Tetapi ternyata salah. Abraham bertemu dengan orang yang baik, dengan raja yang baik, bukan dengan raja yang serakah, bukan dengan raja yang jahat. Bahkan dikatakan di situ raja yang tulus. Karena sekali lagi Allah mengakui ketulusan Abimelek. Ketulusan seorang raja Abimelek. Apa yang dapat kita pelajari tentang ketulusan dari Raja Abimelek ini? Saya mencatat ada 3 bagian, ada 3 poin, ada 3 pelajaran yang bisa kita ambil. Di mana yang pertama, saya menuliskan dalam catatan saya, bahwa ketulusan itu berawal dari kasih yang ikhlas. Ketulusan itu berasal atau berawal dari kasih yang ikhlas.
Jadi kalau orang mengatakan dia adalah orang yang tulus tetapi tidak memiliki kasih, berarti ketulusannya itu tidak benar, tidak nyata, ngapusi, ora tulus tenanan. Sebaliknya orang yang punya kasih dalam hidupnya pasti akan tulus. Kasih yang tanpa motivasi atau tujuan apapun untuk memenuhi keinginan atau bahkan keuntungannya pribadi. Kasih yang mau berkorban membuat orang bisa menjadi orang yang tulus. Kalau mungkin kita tidak ada penjelasan setelah itu ya, di mana Tuhan yang mengakui sendiri bahwa Abimelek orang yang tulus. Ya, aku mengakui ketulusan hatimu datang dari hatimu yang suci. Mungkin kita hanya akan sekedar menerka-nerka, Abimelek ini padune wedi dihukum. Abimelek ini mesti modus. Gitu? Mentang-mentang anak cewek cantik kemudian mau diambil. Tapi ternyata siapa yang mengetahui sedalam-dalamnya hati manusia? Tuhan toh? Dan Tuhan sendiri mengakui ketulusan Abimelek. Berarti benar tujuan Abimelek untuk mengambil Sarah itu sebagai istrinya bukan atas dasar nafsu belaka, tetapi karena dia punya kasih kepada Sarah. Walaupun rupanya ternyata tiba no jebule Sarah sudah bersu. Jadi mustahil orang bisa menjadi tulus jika tanpa memiliki kasih. Contohnya seperti apa? Penerapannya seperti apa? Ya misalkan dalam keluarga, dalam rumah tangga atau suami istri. Kalau suami-suami mengasihi istrinya, dia pasti akan tulus, kerja ya tulus, ora terus diungkit-ungkit. Nyata? Ada enggak suami yang suka ungkit-ungkit? Aku wis kerja, banteng tulangnya tanggane. Ora mbok regani. Ya wajar jika setiap suami meminta dihargai atas perjuangan dalam pekerjaannya gitu. Tetapi suami yang tulus, suami yang memiliki kasih, dia tahu bahwa bekerja itu adalah tanggung jawabnya, memenuhi kebutuhan rumah tangga itu adalah tugasnya. Makanya saya dihargai atau tidak dihargai, ya dia akan tetap melakukan itu dengan tulus. Karena dia punya kasih. Istri pun sama. Tak masak nih angel-angel. Orang enek sing demek, orang enek sing makan. Sesuk meneh wegah aku masak nih. Mutung ora gelem masak. Kalau seorang istri memiliki kasih, maka dia akan timbul ketulusan dalam hatinya. Ya memang Pak, kan eman-eman. Masak iya butuh blonjo, butuh duit. Orang enek sing demek. Orang enek sing makan. Kadang boleh dadi jengkel, Pak. Ya aja susu mutung dhisik gitu. Cari dulu beberapa faktor. Apa yang menyebabkan masakan istri itu tidak dimakan? Sopo ngerti kasinen. Ya toh? Sopo ngerti anyep. Anyep iso tambahi uyah lelek kasinen. Tambah banyu cemplang. Tahu cemplang? Hah? Ada rasanya Pak, tapi gini. Gak hambar, ada rasa cemplang. Cemplang itu ya toh? Deskripsi cemplang ini hangat.
Kalau orang Kediri ngatakan cemplang gitu. Kalau orang Idul gitu lebih ya. Ngambang gitu loh. Kecuali memang doyan, Pak Ripto pernah cerita. Lek kasinen habis sayur dituang di piring, dimaem kok kasinen tambah banyu putih. Lek saya kok ora iso gitu. Cemplang gitu rasanya berarti. Wong sing disok nang ngene panci wae dadi cemplang apa meneh. Ada yang bilang kalau kasinen ditambahi garam, rasanya mah dadi kayak oralit. Tambahi apa? Gula. Dadi kayak oralit. Sangsaya ora kalau dadi gini, kalau jenengan pecinta kopi, khususnya kopi hitam ya. Jangan sekali-kali kalau sudah terlanjur buat kemanisan atau kurang pahit atau kurang manis, jangan sekali-kali tambah gula lagi atau tambah kopi lagi. Lek wis kadung dadi. Lek doyan minuman, lek gak doyan ya buang, gawe lagi. Kenapa? Kalau tambah gula lagi atau tambah kok kelegen kurang pahit tambah kopi lagi, cemplang. Kalau jenengan penyuka kopi ya, ngerti kopi enak sing ndi gitu. Cemplang. Ya padha koyo masakan ya gitu. Malah ngomong cemplang. Apa mau? Nah, ya mungkin kurang sedap. Ya maka perlu koreksi. Aja kok susu mutung dhisik gitu. Atau mungkin yang dimasak itu bukan selera. Selera itu tidak harus yang enak tetapi yang doyan gitu. Beberapa kali istri saya, Pak, aku kok pengen masak. Apa? Senengane saya bawa masak itu. Sengkol apa? Pokok kol sing di macem-macem. Pare, ora arek, nah gitu. Ya saya cuma bilang, kalau mau masak aja. Lah apa mak mau apa? Rasa dipikir. Sego kecap dadi aku ini. Gitu? Nah artinya kalau sudah tahu ya nyuwun sewu memang bagaimanapun saya gak doyan gitu loh, gak bisa masuk ke mulut itu, ke tenggorokan gak bisa masuk. Ya jangan paksa. Maka kalau itu tidak disentuh, ya jangan nesu. Anak-anak juga gak doyan, lek gak disentuh ya jangan nesu. Ya gak apa-apa, masakan dewe nikmatono dewe gitu loh. Gitu loh. Jadi ketulusan itu berawal dari kasih, munculnya dari kasih. Orang tua yang mengasihi anak-anaknya juga nggak akan berharap balas jasa apapun dari anak-anak ketika wis digedhek nih. Ya wajar setiap orang tua itu menginginkan anak-anaknya memiliki masa depan yang baik. Tapi saya mau ingatkan, jangan pernah paksakan anakmu menjadi seperti apa yang kamu mau. Saya ingin Alfa itu jadi pendeta ya Le. Awal-awal saya mencoba untuk memasukkan itu. Nanti kalau besar jadi pendeta. Tapi semakin kesini, ketika saya tanya kamu jadi apa? Jadi apa? Jadi tentara. Ya sudah. Saya takut. Jadilah tentara yang baik, asal jangan jadi yang itulah satunya gitu loh. Direkam saya tidak mau nyebut lah. Jadi tentara ya sudah tidak apa-apa. Walaupun saya pengennya dia itu menjadi seperti saya, penerus saya. Nah dia anak laki-laki gitu. Tapi ya sudah gitu. Karena saya membesarkan dia tulus, dia bagaimanapun juga bukan milik saya tetapi milik Tuhan. Tugas dan tanggung jawab saya hanya mengarahkan dia ke arah yang benar, bukan memaksakan dia menjadi seperti apa yang saya mau. Tulus. Dalam pelayanan pun sama, dalam kehidupan bergereja pun sama. Kasih kepada gereja dan Tuhan menjadikan setiap kita tulus dalam melayani dan bahkan memberi untuk gereja, untuk pelayanan, mendukung pelayanan gereja. Maka setiap orang sing awal ki apa? Angel isine mung resula. Awal ki tidak rela ki mau. Wis pokok bulet wae ngono kuwi. Dijak ngene bulet, dijak ngono bulet.
Ya karena nggak memiliki kasih. Diminta tolong pelayanan ono, ya alasannya gitu. Ya jawab saya mungkin belum punya kasih baik untuk Tuhan ataupun untuk gereja. Makanya bulet. Kalaupun mau, biasanya orang tahan badai. Maksudnya apa? Sekali ditegur, urung sampai dikritik iki. Mau dikei saran. Sesuk wis emoh meneh. Ada tanya kayak gitu? Di gereja lain, Kembang Arum aman. Ra enek Kembang Arum saiki mutungan. Ono? Siji loro. Aman nyaman damai ya, Pak. Kembang Arum apik kabeh dah, sip. Nek gereja lain ngono lho. Gitu. Pak, sok nek main musik aja ngono. Suarane rada dicilikne sithik, Pak, singere rak krungu. Nggih, Pak, nggih, Pak. Besoknya dijadwal lagi. Pak Eko, ini misal. Kembang Arum kan gak ono iki, misal Pak Eko, besok jadwal musik lagi ya. Pak, yang lainnya saja dulu, Pak. Tekan omah ngomel-ngomel. Ngono dadak dianu direng musik memang bantu ngomong-ngomong. Enggak punya kasih. Maka ketika melakukan segala sesuatu harapannya apa? Mau dipuji. Untuk memuaskan keinginannya. Itu namanya bukan tulus. Ya toh? Itu namanya bukan tulus. Itu namanya bukan berawal dari kasih. You know? Artinya jika terlalu banyak rewel, terlalu banyak menolak untuk melayani dan bahkan memberi, iya berarti orang memiliki kasih. Diiling persembahan, diiling bahkan perpuluhan. Ada beberapa orang dulu di gereja asal saya pindah-pindah gereja senengane. Kenapa? Mau gereja kaken tarian. Lah diajak persembahan ada jare kaken tarian. Nah, gereja itu bukan ladang bisnis yang artinya kita punya modal, kita jualan, kita dapat laba, enggak gitu. Gereja itu sosial. Artinya segala sesuatu yang ada ini ya dari kita dan untuk kita. Ya toh? Makanya kalau kayak di Kembang Arum, puji Tuhan orang Kembang Arum baik-baik. Talang butuh talang, ayo persembahan. Dadi butuh kursi, yo persembahan. Dadi apa? Angger dadi rasan-rasan lah wes, penting dadi kursi. Ya boleh rasan-rasan, namanya rasan-rasan kan saya nggak tahu, berarti di belakang saya. Ya mbuh. Ya kalaupun ada ya yo sewu, berarti nggak tulus. Berarti belum punya Banyak orang yang datang ke gereja itu ingin mendapatkan sesuatu. Ketika dia tidak dapatkan itu, dia pergi untuk mencari gereja lain yang menurut dia bisa dapatkan itu. Dan bagi saya, nyuwun sewu, itu bukan kasih. Itu bukan kasih. Itu bukan ketulusan. Yang kedua saya mencatat. Yang pertama, ketulusan itu berawal dari ikhlas. Dari kasih yang ikhlas. Tidak ada motivasi apa-apa, apalagi untuk keuntungannya sendiri, keinginannya sendiri, kepentingannya sendiri. Yang kedua saya mencatat dari Abimelek ini bahwa ketulusan itu akan menjauhkan setiap kita dari dosa. Sebagaimana ayat yang ke-6, di mana Tuhan berbicara kepada Abimelek, justru karena aku ngerti kamu tulus, makanya kamu tak elingne supaya apa? Supaya kamu tidak melakukan dosa. Karena ketulusan Abimelek manut Tuhan hingga akhirnya dia jauh dari dosa. Ketulusan Abimelek diakui oleh Tuhan sehingga Tuhan mencegahnya untuk berbuat dosa yang dengan memperisti Sarah. Lah ngepek bojone wong kan ya dosa gitu. Dan Tuhan nggak mau itu, makanya Tuhan mengingatkan, lek Abimelek, aku ngerti kamu ki atimu apik. Maksud tujuanmu apik ning itu salah lek Abimelek. Kuwi iki wis duwe bojo. Lek mbok tutupne dosa. Gitu loh. Orang yang tulus hatinya akan memperkecil kemungkinan untuk jatuh di dalam dosa, sebab ia pasti akan baik dengan semua orang.
Orang yang tulus itu tidak akan merugikan orang, apalagi dengan mencari keuntungannya sendiri. Orang yang tulus itu akan jujur. Ora seneng ngapusi. Jujur ki ora nggara yajur. Ya, ingat. Ada orang yang bilang, "Oh, aja jujur-jujur, engko jujur ajur." Bukan jujur sing nggara yajur, tapi tidak bijak di dalam mengatakan jujur kuwi bukan berarti apa anane diomongne kabeh. Kuwi jenenge ember. Ada bagian, ada hal-hal yang tidak perlu kita ungkapkan, ya katakan tidak. Gitu. Misalkan sapa iki enake? Sing enak kene bapak ibu. Nah, Pak Setiono misal, ojo sampai, dan saya lihat memang tidak pernah baik-baik saja, semuanya baik. Suami istri ini baik. Pak Setiono tukaran karo Bu Sriono, misal. Kan nggak pernah Bu. Tapi ini mau misal. Ngajunya malah buka kartu dewe. Jujur. Ora kabeh iki, ora kabeh. Ya pasti yang namanya bertengkar itu ada gitu. Nah, entah pertengkarannya karena apa, mereka berdua memutuskan untuk datang kepada saya minta didoakan. Orang minta solusi ya, karena saya bukan Tuhan yang bisa memberi solusi. Aku iso ngomong ndongake. Minta didoakan, biasanya diawali dengan curhat. Nah, Pak Tuk tahu nih sebagai orang tua, kemudian datang kepada saya tanya, Pak Julius atau Om Julius, biasanya Pak Tuk gitu. Om Julius, kemarin Sriono sama Nopi datang ke sini. Nggih, Mbah Kom. Kenapa? Mereka masalahnya apa? Tidak semuanya perlu dikatakan, maka saya berak ngomong, mboten napa-napa Mbah Kom jenengan tidak perlu tahu. Ya toh? Gak apa-apa. Apakah itu bohong? Enggak. Ada hal di mana kita harus bijak menyampaikan. Itu padahal orang tuanya, apa meneh tiba-tiba Pak Batiar datang. Kemarin Pak Setiono kesini ada apa-apa tuh sama Bu Setiono? Sudah, itu urusan mereka. Apakah saya bohong? Tidak. Tapi saya tidak mau mengumbar aib orang. Dengan kedok, jujur. Itulah yang membuat ajur gitu loh. Bukan jujurnya. Kalau jujur gak akan bisa membuat kita ajur. Tapi ketidakbijakan kita dalam menyampaikan kebenaran. Ada hal yang orang itu tidak perlu tahu. Itu yang membuat kita hancur. Kejujuran menghindarkan kita dari dosa. Kok iso? Sebab ya, walaupun kedoknya, walaupun namanya bohong apa? Bohong putih. Bohong ya tetap bohong. Orang enek dosa kuwi dipilah-pilah ana kelase, bohong ya bohong. Mau bohong putih kayak bohong untuk kebenaran, atau sebenarnya bukan bohong untuk kebenaran, bohong untuk membenarkan dirinya sendiri. Nah itu yang benar gitu. Maka nggak ada bohong putih. Bohong ya bohong, dan kebohongan itu pasti akan berjilid-jilid. Ya toh? Orang sekali berbohong dia akan terus-menerus jatuh dalam dosa. Kok iso? Karena orang akan terus berbohong untuk menutupi kebohongan sebelumnya. Suatu ketika saya datang ke tempat Vera. Dek, Bapak ada. Padahal ada. Tapi Vera wis ditembung, diweling karo bapake. Dek, nanti kalau misalkan Om Julius atau siapapun di sini bilang Bapak enggak ada. Bapak lagi males, capek. Maka Vera pun akan ngomong, Bapak enggak ada, Om. Satu kebohongan. Saya nggak mungkin, oh ya wes deh aku pulang, nggak mungkin toh. Pasti ada pertanyaan. Loh, Bapak kemana? Anu Om, tadi keluar sebentar. Dua kebohongan. Sama siapa? Anu sama Mama. Tiga kebohongan. Lah lama ndak kira-kira? Wah ya kurang tahu ya Om.
4 kebohongan. Ini tak terus deh iso sampai 100. Loh bener. Itulah cara kerja kebohongan, itulah cara kerja dosa. Maka lebih baik tulus. Lebih baik jujur. Wong lek jujur, wong lek tulus itu akan terhindar dari kemungkinan untuk jatuh dalam dosa. Kerja ya sing tulus. Kerja ya ono ya ini bayaran rak mundak-mundak eneke. Apa gudangnya jenengan ki apa? Gudang apa? Mbak Elsa? Garmen, celana gitu, apa kain? Celana. Oh, no, celana tak gawe balik mulai celana gitu ya, timbangannya aku ra entuk THR gitu. Kerja kok ra tulus, dosa ndak dadine? Dosa. Anyolong. Anyolong jenenge. Ora Pak nyolong iki akeh iki ngutil, padha wae. Ketulusan akan menjauhkan kita dari dosa. Karena orang yang tidak jujur sudah pasti tidak akan tulus dalam hidupnya. Itu yang kedua. Ketulusan akan menjauhkan kita dari dosa. Lalu yang ketiga, saya mencatat di sini. Ketulusan selain menjauhkan kita dari dosa, berarti otomatis dengan ketulusan menghindarkan murka Tuhan, menghindarkan hukuman atas kita, menghindarkan kutuk. Karena apa? Tulus. Sebagaimana Abimelek, karena ketulusan hati Abimelek membuat Tuhan membatalkan hukumannya kepada Abimelek dan bahkan rakyatnya. Coba baca ayat yang ke-7 tadi toh. Dan ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Ngopo kok dikatakan Tuhan mati? Nek kamu orang balik ke Sarah. Lebih lanjut lagi, ayat 17. Ketika Abraham sudah berdoa kepada Allah dan Allah menyembuhkan Abimelek dan istrinya dan budak-budak perempuannya sehingga mereka melahirkan anak. Sebab apa? Sebab tadinya Tuhan telah menutup kandungan setiap perempuan di istana Abimelek karena Sarah, istri Abraham itu. Ngeri tahu hukuman Tuhan. Tapi dengan Abimelek kembali ke jalan yang benar, ya walaupun dia sebelumnya memang tidak salah karena dihapusi Abraham, tapi itu berdampak kepada kehidupan Abimelek. Dibatalkan semua kutuk itu. Dijauhkan dia dari hukum Tuhan. Karena tulus. Tentu saja dengan jauhnya dosa dari kehidupan kita akan membawa berkat dan bukan kutuk. Lebih daripada itu, ketulusan kita akan menyenangkan Tuhan. Sehingga tidak mungkin Tuhan yang maha adil itu menghukum orang yang tidak bersalah. Sederhananya gini penerapannya. Semakin kita tulus, semakin memperkecil kemungkinan timbulnya masalah. Nah begitu juga sebaliknya. Contoh misalkan dalam keluarga, dalam rumah tangga lagi, yang paling gampang, yang paling cedak. Nek kita tulus, nek kita ikhlas dalam menjalankan tanggung jawab kita sebagai anggota keluarga dalam peran kita masing-masing, akan menghindarkan dari masalah. Tapi beda ceritane kalau sembarang-barang melakukan apapun itu tidak didasari dengan hati yang tulus, itu akan rawan konflik. Ora dilem protes, ora dihargai protes, isine mung protes tok. Anak-anak sekolah ya ngono. Mau sekolah angel-angel untuk biji, sinaune angel-angel untuk biji ngene ora dilem blas, protes. Tidak didasari dengan ketulusan. Nah sebenarnya kalau mau tak jabarkan banyak lagi contohnya. Penyebab konflik salah satunya dalam rumah tangga, dalam keluarga, karena nggak tulus melakukan apa-apa dengan
Papa belikan kecap di bawah, Kak. Lah opain di? Amrih lah. Opain di? Kak mau diminta tolong papa kok gak lupa. Yo mau tuh diopai. Konflik. Jadi betul. Dan masih banyak contohnya permasalahan konflik yang terjadi karena ketidaktulusan kita sebagai anggota keluarga. Neng gereja pun podo. Semakin banyak orang yang tidak tulus, semakin gereja itu rawan konflik, rawan masalah, rawan pertengkaran, rawan bencana. Karena setiap orang, masing-masing orang podo teko nggawa urusane dewe-dewe, nggawa kepentingane dewe-dewe. Sedangkan tidak semua keinginan kita, kepentingan kita dapat dipenuhi oleh gereja. Nah, nek wis ngono piye? Konflik. Sing menikah, pastikan pasanganmu tulus. Kalau pasanganmu tulus, dia nggak akan pamrih. Apalagi cewek-cewek. Ngerti ngono ora tak rabi dhisik. Berarti kuwi pamrih. Yang cewek-cewek hati-hati. Kalau saya di dalam pemuda gitu biasanya kalau menyampaikan firman atau khotbah kalau berkaitan dengan hal ini, dengan ketulusan, saya selalu bilang, saya pesankan sama yang cewek-cewek, remaja lanang, lek wedok berarti remaji. Kalau enek siswa enek siswi. Ono remaja ya ono remaji. Yen kamu punya pacar, jur pacarmu terus tanya, "Dek, kamu sayang karo aku apa ndak?" Nah, itu perlu waspada. Karena biasanya apa? Lanjutannya apa? Mosok sayang tenan. Lek sayang apa buktine? Kene sun dhisik. Nah, hati-hati. Awalnya dosa berawal dari ketidaktulusan. Ora perlu dibuktikne karo sun. Alpin nek pacaran ya ngono. Sayang karo aku tenan apa enggak ngono? Terus dia pacar apa rong, Pin? Rahasia. Oke. Nah, itu jawaban yang bijak. Nah, kayak gitu. Tidak semua perlu tak kasih tahu, Pak, kan gitu. Kalau pun tak kasih tahu kok tak BCI kan ngono. Dalam Loh ya aja durung-durung pas pemberkatan no. Boleh juga. Gitu. Agar diberkati nek kene lho, Pin. Gitu. Hati-hati. Awalnya dosa itu dari ketidaktulusan di dalam melakukan atau menjalani segala sesuatu. Maka daripada itu jadilah pribadi yang berkarakter kuat, berkarakter baik, yang berkarakter sehat dan bersih dengan menjadi seorang yang tulus. Saya selalu percaya sebagaimana Tuhan yang tulus kepada kita. Tuhan tuh nggak pernah pamrih loh. Apa yang kita lakukan sekarang ini bukan karena Tuhan pamrih, tapi untuk menunjukkan bahwa kita pun juga bisa tulus kepada Tuhan. Untuk menunjukkan bahwa kita berterima kasih, mengucap syukur karena Tuhan sudah memberi kita hidup sampai hari ini. Tuhan nggak pernah minta, to surep to, kowe ben minggu kudu nek gereja, kudu persembahan, kudu perpuluhan, nggak minta itu Tuhan. Tuhan punya semua, tetapi semua itu kita lakukan karena kita mengasihi Dia, karena kita mau mengikuti Dia dengan tulus, tanpa pamrih, sebagaimana Tuhan yang mengajari kita yang lebih dulu mengasihi kita tanpa pamrih. Dan saya percaya kok, kalaupun apapun yang kita perbuat, baik di gereja, di rumah, dimanapun, di pekerjaan, walaupun renek sing muji, bahkan akeh sing nyacat, tapi kalau itu kita lakukan semua dengan tulus, ya ibarat wong nandur pari iki mesti tukule aku mung didi kempot.
Nek sing bener iki wong nandur pari ya mesti tukule pari. Hanya nyatane Pak Reto nandur rambutan ya woh rambutan. Ayo woh pelem malah medeni malah. Artinya ketika kita menanam sebuah kebaikan, yaitu ketulusan, walaupun mungkin awalnya diremehkan, awalnya tidak dipuji, awalnya tidak dihargai, percayalah, buah manis itu ya sing ngepek ya jenengan dhewe. Sing ngrasakne pertama kali buah iki sapa? Oh, sing cedak bener. Nek kan ya aku kadang melu nyirami. Sing kedua sing ngrasakne sapa? Tak pek dhisik Pak Repto datang ke sini, Pak jenengan kudu ngrasakne jenengan sing nandur sing gawa winehan gitu. Bukan terus tak pek dhisik tak simpen nek kulkas esuk tak gawa ke diri tak kekne mamahku, enggak. Enggak, ya kita sendiri ini yang rasane sing nandur, sing ngopeni. Pasti itu. Sama halnya dengan ketulusan Bapak Ibu Saudara. Kalaupun kita tidak dipuji oleh orang lain atas apa yang kita lakukan, atas apa yang kita berikan, Tuhan gak tutup mata kok. Iya enggak? Percaya enggak? Tuhan tuh gak akan mengecewakan kita. Orang lain mungkin mengecewakan kita, tapi Tuhan tidak. Semuanya itu tidak ada yang sia-sia ketika kita lakukan tulus untuk Tuhan. Merah? Saapi-api Pak Tuk buat ini, mungkin kalau ada orang yang melihat apa meneh sing keminter, mesti anak cacate panggan. Ala aku krono aku ora mudeng ora iso juga. Oh mikir rada miring. Ora apik ya panggang ngono. Tapi orang-orang yang tahu atau merasa sok tahu mesti nyacat. Ora apa-apa, wong Pak Tuk membuat ini tulus untuk Tuhan, untuk gereja kok. Dicacat orang tapi kan berharga di mata Tuhan. Itu contoh sederhananya. Jadi lakukan saja apa yang menjadi bagian kita dengan tulus. Jadi guru sekolah minggu ya tulus. Najan no bayaranmu mung setahun pisan kuwi pun mung sithik, tulus saja. Engko sik suatu saat jenengan akan panen. Kalaupun tidak panen uang, ya panen kebaikan dari tempat yang lain. Orang amin rak popo, tak amini dewi. Guru sekolah minggu gitu dongakne apik ra diamini. Pak Bayu ae sesuk guru sekolah minggu sing senengane amin ya, Pak. Jadilah pribadi yang tulus, lakukan apapun itu juga dengan ketulusan. Saya kaget berarti ngantuk. Tuhan memberkati kita semua ya. Jadilah orang yang tulus, lakukan apapun itu dengan tulus, ra usah pamrih. Wis to, ngunduh. Pasti ngunduh. Ketika kita lakukan itu dengan tulus, dengan tanpa pamrih, di keluarga, di rumah tangga, di pekerjaan, di masyarakat, tulus wae. Kalaupun hari ini kita dihina, kita akan menerima berkat itu dari Tuhan, bukan dari mereka. Percaya itu saja. Tuhan memberkati kita semua. Kita akan duduk kepala dan berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pagi ini. Engkau yang menyempurnakan dalam hati kami semua. Jadikan kami pribadi yang tulus, yang melakukan segala sesuatu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Jauhkan dari kepentingan-kepentingan pribadi. Jauhkan kami dari rasa pamrih untuk Tuhan, untuk gereja, untuk keluarga, untuk sesama. Jadikan kami berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk waktu-Mu yang indah ini. Hamba-Mu sudah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu yang akan bekerja dalam setiap hati, dalam setiap kehidupan setiap mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mohon ampun atas segala keterbatasan hamba-Mu. Engkau Tuhan yang Maha Sempurna yang akan menyempurnakan segala sesuatunya. Dan dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, hidup kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.